kita akan mengulik Kabinet Kerja Indonesia secara mendalam. Siapa mereka, apa program kerja mereka, dan bagaimana mereka menghadapi tantangan-tantangan besar? Yuk kita mulai! Tapi sebelum itu, ada baiknya kita kenali dulu Kabinet Kerja yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2014. Jadi setelah beliau terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia, beliau memberi nama kabinet ini Kabinet Kerja karena fokus utama kabinet ini adalah untuk bekerja keras demi kemajuan bangsa. Joko Widodo yang sering disapa sebagai Jokowi memimpin negara dengan visi untuk membangun Indonesia yang lebih baik lagi. Salah satu langkah utama adalah menyusun kabinet kerja yang terdiri dari menteri-menteri profesional yang ahli di bidangnya sendiri. Sekarang kita akan masuk ke inti pembahasan program-program yang dijalankan oleh Kabinet Kerja. Jadi ada kebijakan menarik yang dijalankan oleh Kabinet Kerja dan berfokus pada 4 bidang utama, yaitu bidang sosial, bidang politik, bidang ekonomi, dan bidang budaya. Nah, pada bidang politik, Kabinet Kerja berfokus pada penguatan demokrasi pemilu yang lebih bersih dan tentu saja pemberantasan korupsi. Salah satu program unggulannya adalah reformasi birokrasi, tujuannya yaitu untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparan, lebih efisien, serta membangun kepercayaan rakyat terhadap sistem politik yang ada. Berlanjut ke bidang ekonomi, salah satu yang paling menonjol adalah pembangunan infrastrukturnya yang masif. Dari jalan tol hingga bandara, program ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah. Di bidang sosial, Kabinet Kerja sangat fokus pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup. Program bantuan sosial menjadi andalan pemerintah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Selain itu, ada peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan yang menjadi prioritas utama untuk menciptakan generasi bangsa yang baik. Jangan lupakan budaya. Kabinet Kerja juga memberikan perhatian besar pada pelestarian warisan budaya Indonesia serta pengembangan sektor pariwisata. Inisiatif seperti pengembangan desa wisata dan pengembangan sektor pariwisata lokal semakin menunjukkan perhatian pemerintah. Ya, dengan lebih banyak wisatawan datang, bukan hanya ekonomi yang meningkat, tetapi juga keanekaragaman budaya Indonesia bisa lebih dikenal dunia. Setiap kebijakan tentunya memiliki kelebihan dan tantangannya. Mari kita mulai dari kelebihannya. Salah satunya adalah kebijakan pembangunan infrastruktur yang masif yang memperlancar perekonomian. Selain itu, pemerintahan ini juga lebih terbuka dan berorientasi pada rakyat. Dengan adanya berbagai program bantuan sosial yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Ya, tak ada manusia yang sempurna karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Salah satu kekurangan yang dihadapi adalah ketimpangan dalam implementasi program, terutama di daerah-daerah terpencil. Selain itu, tantangan birokrasi dan lambatnya beberapa proyek juga menjadi hambatan yang harus dihadapi oleh Kabinet Kerja. Secara keseluruhan, Kabinet Kerja telah berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan visi Indonesia yang maju, meskipun ada beberapa tantangan di lapangan. Program-program yang dijalankan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya menunjukkan upaya nyata pemerintah untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.